harusnya harus menjadi anggota dulu baru bisa beli pupuk di KUD atau umum pun bisa karena aturannya kan umum juga boleh. Ada yang mau berpendapat? Kalau menurut saya umum, Pak. Kenapa umum? Saya mikirnya ini sih, Pak, sesederhana kalau misalnya umum boleh beli kan berarti kan, apa ya, income yang masuk juga lebih banyak gitu, Pak. Jadi bisa mengembangkan koperasinya gitu. Oke, umum. Ini Nevada ya. Ada yang punya sudut pandang lain? Ada yang Saya Pak, ya, Feby. kalau menurut saya lebih baiknya yang beli pupuk tuh yang jadi anggota. Jadi menarik orang-orang buat bergabung menjadi anggota koperasi. Soalnya kalau ingat-ingat kuliah yang dari Pak Jamhari itu, koperasi itu untuk mensejahterakan anggota seperti itu. Terus kemudian semakin banyak anggota yang berpartisipasi, nanti tuh harganya tuh semakin bisa murah gitu Pak, barang-barang yang dijual di koperasi. Kayak gitu Pak, kalau yang saya pahami. Mohon maaf ya Pak kalau ada yang salah. Ya, terima kasih Feby. Tidak ada yang salah ya dalam belajar gitu. Jadi teruslah berpendapat, melatih kemampuan untuk menyampaikan apa namanya gagasan gitu. Dan yang namanya belajar ini sedikit mungkin 1-2 menit gitu ya. Yang namanya belajar tidak mungkin kita tidak pernah salah. Termasuk saya di sini. Saya di sini ada mahasiswa saya yang dari ekonomi manajerial, beberapa saya masih ingat sekali mereka. Tanya ke mereka bagaimana saya melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Saya tidak menyediakan PowerPoint gitu, ketika kuliah. Nah, kemudian mereka mengevaluasi, ada baiknya pertemuan kuliah itu ada PowerPoint-nya, Pak. Tulisan Bapak ada baiknya diperbaiki, Pak. Ya, saya berusaha itu, tapi kalau ini hari ini masih terlihat tidak baik ya. Artinya it's okay not to be okay. Gitu ya adik-adik semua. Sampaikan pendapat kalian, kita belajar bareng. Karena berani untuk salah itu juga hal yang bagus kok. Tapi jangan saya juga tidak mendukung melakukan kesalahan yang sama berkali-kali gitu ya, tapi tahulah maksud saya itu, seperti apa. It's okay not to be okay bahasanya. Bukan film Korea ya. Oke, masih ada yang resen, ini resennya untuk mau menjawab atau ada Dani Ardi? Oke, ya silakan lower hand kalau memang tidak mau menjawab. Nih Alvin. Oke, Alvin. Kamu yang mau menjawab atau sudah lupa untuk lower hand, Alvin? Oke, Fani, minta tolong dicatat ini Alvin ya. Nanti kamu tanya ke dia, "Vin," gitu, "kamu dipanggil Vin, ndang ndang, lower hand." Oke, nanti saya akan nanya ke Fani. Nah, jadi anggota dan non-anggota, kedua pendapat kalian itu sama-sama bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau dari pendapat dari Nevada tadi, umum boleh Pak, asalkan dia punya RDKK kemudian, dia mengambil pupuk. Ini untuk naikin sales, ini ya, untuk naikin sales. Kemudian dari pandangan Feby tadi, ya anggota saja Pak, karena ini untuk memperbanyak jumlah anggota. Nah, untuk memperbanyak jumlah anggota dan di satu sisi itu meningkatkan kesejahteraan anggota gitu ya, karena nanti toh dapat, dapat bagi hasil usaha gitu. Nah, ini balik lagi ke peraturan dari pupuk itu sendiri gitu. Mungkin kalian kalau ada yang melakukan kajian distribusi pupuk, kan sering ya kalian tahu, pupuk itu tidak tepat waktu gitu. Nah, kalian bisa melakukan efektivitas dari 5T gitu ya, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat harga dan sebagainya. Itu juga hal yang krusial gitu. Apakah sebenarnya KUD itu dia menjual pupuk, kemudian pupuk itu bisa dibeli orang hanya dengan RDKK ya rancangan definitif kebutuhan kebutuhan kelompok, atau dia harus terdaftar jadi anggota dulu. Kalau umum, maka yang disampaikan oleh Nevada ini tadi, ya udah nggak usah jadiin anggota. Kenapa? Karena kalau dijadiin anggota, itu melanggar peraturan hukumnya dan orang tidak semua mau jadi anggota karena saya cuma mau mengakses pupuk aja kok misalnya. Nah, kalau ternyata ada celah untuk mendorong orang supaya menjadi anggota dulu gitu ya. Kamu mau beli di saya, harganya bukan harga ya, kalau main di harga itu, red ocean itu tidak baik. Karena pupuk tidak mungkin harganya dijual di luar
harga eceran tertinggi, gitu. Harga yang disarankan, karena itu akan jadi temuan dan itu bisa dipidana. Nah, jadi nggak bisa menawarkan harga pupuk lebih murah atau lebih tinggi. Yang bisa adalah ketersediaan saya lebih banyak, gitu. Saya akan mengupayakan kamu di mana? Oh, kamu wilayah wilayah tanamnya itu berada di wilayah administratif distribusi pupuk saya, gitu. Kamu bisa saya usulkan masuk ke RDKK, tapi kamu jadi anggota, jadi kita simbiosis mutualisme. Nah, jadi 2 kasus itu bisa kalian pelajari, gitu ya. Nah, kemudian katakanlah, kita menemui fakta bahwa kira-kira menurut kalian, koperasi unit desa, apakah mereka sudah melakukan pembagian seperti ini? Jadi di transaksi penjualannya, itu dia sudah memisahkan berapa anggota dan berapa non-anggota. Tebakan kalian mereka melakukan itu atau, "Waduh Pak, kayaknya kok menurut saya enggak ya Pak, karena bisa hidup aja itu udah hebat KUD," gitu. Yang mana? Kalau yang A, "Oh saya yakin KUD udah bisa Pak memisahkan transaksi dari anggota dan non-anggota." Boleh resen. Ada yang percaya bahwa KUD bisa? Kita lihat seberapa keyakinan kalian dengan KUD. Tidak ada ya? Oke, berarti 100% mahasiswa yang ambil koperasi pertanian tidak yakin bahwa KUD bisa memisahkan. Dan jawabannya ini tidak tepat gitu ya. Jadi, eee, tidak 100% memang, tapi ada. Jadi kalau kalian lihat laporan rugi laba di sini, rugi laba gini ya, misalkan, tadi saya kenapa nanya Menfin, karena teman-teman di Menfin itu pasti sudah pernah melihat bagaimana bentuk rugi laba gitu. Misalkan di sini 2021. Sudah ada KUD yang buat ini transaksi dari anggota dan ini non anggota. Nah, sudah ada gitu, sudah ada dan ini sangat membantu. Kenapa? Karena, mmm, tadi ya, jadi ada peraturan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian yang dia menyatakan pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Nah, di sini ada yang kemudian yang dibagikan ke anggota hanya yang berasal dari transaksi anggota saja. Jadi misalkan tadi totalnya 150 juta, ini adalah transaksi dari A dan transaksi dari TNA. Katakanlah kemudian mereka 50%, 50%. Artinya ini 75 juta, ini 75 juta. Maka ada koperasi yang kemudian saya hanya akan membagikan sesuai dengan porsi mereka di 75 juta ini. Sedangkan 75 juta yang lain ini sepenuhnya akan kembali ke dana cadangan. Jadi kalian harus ingat peraturan dari undang-undang itu adalah, ingat di sini ya, sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan. Ingat, dimandatkan ini dulu. Nah, jadi ini juga jadi inspirasi bagi kita bahwa kalau kita punya uang, tabung dulu untuk besok, kebutuhan besok. Nabung dulu gitu. Baru kemudian kita belanjakan. Nah, ini ada filosofi ke sana gitu. Jadi nggak dibagi dulu, sisanya baru masuk ke dana cadangan. Enggak, jadi cadangan dulu gitu. Dan tergantung besarannya. Nah, jadi ini yang menginspirasi ya. Kita mau melihat yang mana gitu. Oke, kita asumsikan bahwa tidak Pak, asumsikan bahwa mereka semua, bukan mereka ya, Bapak dan Ibu pengurus sementara tidak punya tenaga di bagian manajemen keuangan gitu. Dan sangat mungkin kalian kalau mau MBKM, nah gitu ya, mau MBKM di koperasi unit desa itu, bahkan kalian sekaligus pengabdian gitu kan, atau yang ada membangun desa di sini, kemudian ada koperasi di sana dan kalian bisa membantu pembukuan, "Pak, ini kayaknya bisa Pak, anggota, non anggota," gitu. Atau tadi yang penelitian, justru kalian mau lihat bagaimana implementasi PSAK gitu ya, pernyataan standar akuntansi keuangan untuk koperasi. Kalau kalian concern-nya di keuangan. Jangan-jangan mereka sudah efektif penggunaannya. Nah, katakanlah penjualan tadi itu 150 juta. Gitu ya.
Nah, kemudian untuk menghitung SHU yang diterima oleh Indra, ini nama Indra ya, dipilih karena tidak ada di sini namanya Indra. Itu adalah jasa usaha anggota, ini terus modal usaha anggota. Jadi bisa kita tuliskan juga misalkan di sini jasa usaha dari Indra. Tulisan saya, tapi saya tolong didengerin ininya ya, tolong dengerin ucapan saya karena ini saya nyoretnya ini modal usaha dari Indra. Oke. Nah, katakanlah Indra itu tahun 2021 itu berkontribusi gitu ya. Jadi misalkan simpanan wajib dia bayarnya simpanan pokok dia bayarnya 100.000. Meskipun ini sangat tinggi ya. Saya belum pernah dalam kajian di Koperasi Unit Desa di DIY menemukan yang bayar simpanan pokok 100.000. Belum pernah. Simpanan wajib katakan kemudian setiap bulan itu 100.000. Tapi untuk Koperasi Unit Desa ini besar. Ini saya akan kecilkan ya. Karena nggak realistis. Kalau sekarang mungkin ya, mungkin karena kajian saya terakhir 2020 kalau yang tentang simpanan. Katakanlah ini 50.000. Kemudian simpanan wajib per bulan 50.000 gitu ya. Jadi setahun ada 16.000. Oke. Nah, dari sini berarti Indra berkontribusi 650.000. Nah, untuk dapat yang MU anggota ini, kita next ya. Walah. Saya harus kecepatan nggak ya saya? Kecepatan nggak? Udah, Pak. Oh, oke. Siap. Terima kasih. Saya buka yang kosong dulu banyak. Oke. Nah, untuk dapat yang MU Indra, nah tadi ya simpanan pokok simpanan wajib, jadi simpanan pokok plus simpanan wajib, gitu. Ini dibagi, ini gede. Nah, total simpanan atau total modal di sini ya, bisa dibilang total simpanan pokok plus simpanan wajib plus total modal. Asumsinya itu total modal itu berasal dari simpanan-simpanan tadi. Nah, kemudian simpanan pokok wajib oke. Kemudian dikalikan dengan berapa besar SHU yang dialokasikan untuk SHU untuk modal. Kemudian dikalikan dengan berapa SHU tahun 2021. Oke. Nah, ini gimana cara nutupnya? Saya kecilin ya, saya ulangin. Ini kalau salah memahami ya salah ngitung nanti. Oke. Nah, ini modal usaha Indra sama dengan ini aja ya. Total simpanan Indra dibagi total simpanan KUD. Kemudian dikali persentase untuk modal. Kemudian dikali SHU yang dibagikan. SHU yang diperoleh berarti SHU 2021. Nah, ini kan 15 juta tadi ya. 15 juta. Kemudian di sini tadi di atasnya 650.000 dibagi. Nah, asumsikan anggotanya ada berapa ya? Asumsikan anggotanya ada 100 saja gitu ya. Karena kalau saya mau bilang 1.000, ada anggota KUD di Kabupaten Bantul itu 16.000 anggotanya. Tapi yang bayar simpanan ya nggak nyampe separuh gitu. Ini katakan 100, kemudian semuanya bayar simpanan pokok pastinya dan bayar simpanan wajib. Jadi 100 dikali 50.000. Minta tolong bantuannya ya. Saya tidak bisa secepat itu gitu.
kemudian ada 50.000 kali 12 kali 100. Tahu ya, ini jumlah anggota, ini jumlah simpanan pokok. Ini jumlah simpanan wajib per bulan, ini jumlah bulan dalam setahun, ini jumlah anggota. Ada yang bisa bantu saya? Ini 50. Ini 5 juta ya. Yang bawah ini berapa? 50.000 kali 10. 600.000 kali 100. 60 juta, benar nggak? Bisa 50.000 bukan Pak yang bawah? Iya, ini 50.000. Oke, sebentar Pak. 60 juta bukan ya? Dikali 100 ya udah Pak? Ya. 60 juta. Oh, benar? 60 juta Betul, Pak. Pak. 60. Sip, berarti ini bawahnya 65 juta. Nah, yang menentukan kemudian ini yang disebut oleh undang-undang, kamu harus ngasih batasan gitu. Misalnya dari koperasinya bilang kita mau anggota itu sejahtera gitu. Kita mau mempercepat peningkatan kesejahteraan anggota. Kemudian mereka rapat anggota yang tahunan, kemudian di dalam rapat anggota itu mereka merumuskan bahwa terjadi perubahan pembagian sisa hasil usaha. Anggaran dasar dirombak misalnya. Yang awalnya hanya 20%, kita mau bagi hasil untuk kontribusi anggota itu 60%. Jadi lebih besar lah uang yang akan dibagikan ke anggota. Dari 60%, 70% diantaranya 70% ini untuk bagi hasil kontribusi di usaha. Kemudian 30% ini untuk modal. Makanya dari sini kalian pun bisa melakukan kajian juga. Bagaimana struktur pembagian sisa hasil usaha mendorong atensi, ketertarikan dari anggota. Karena tadi ya, yang saya contohkan, saya lakukan kajian dari tahun 90 sampai data 2019, kalau di Tani Makmur itu, setiap pembagian sisa hasil usaha di rapat anggota tahunan, itu ada door prize. Ya, jadi koperasi ini berhasil bertemu dengan sponsor, ada yang dikasih sepeda, ada yang dikasih kipas. Nah, apakah itu mempengaruhi untuk kedepannya gitu? Karena kita kan forward looking ya. Ingat bahwa kita semua itu hampir forward looking. Forward looking itu artinya saya melakukan ini karena saya tahu di waktu yang akan datang seperti ini. Saya hari ini memiliki usaha, saya berbisnis karena saya tahu di waktu yang akan datang itu akan membawakan kestabilan ekonomi. Kita forward looking. Nah, apakah forward looking ini mempengaruhi keaktifan? Kalau iya, berarti kan bisa jadi rekomendasi bahwa bagaimana kamu mendorong ketika rapat anggota misalnya. Nah, kemudian berapakah yang akan masuk ke sini? Ada yang bisa jawab? Nih, tanda tanya nih. Ada yang bisa jawab? Dan berapakah hasilnya? Ini ya, dari 60%, ingat bahwa selalu 100%. Nah, kemudian 60%-nya itu, ini ya, 100%-nya 18 bukan Pak? 18. Oke, saya belum ngitung gitu ya. Saya udah punya contoh kasus, tapi ini saya live ke 18. Kamu dapat ngitungnya dari mana? Karena di situ tertulis modalnya 30%, berarti 30% dikali 60. Oke, 30% kali 60. Oke, saya tulis Ardia dulu ya. Ini Pak, kok jangan numpuk-numpuk gitu? Waduh, gimana ya? Saya belum punya asisten nih. Nanti Fani kalau udah terbiasa tolong mungkin di pekan depan ya Fani, saya tidak perlu nulis di sini, kamu bantu saya langsung mencatat. Jadi saya nggak nimpa-nimpa. Oke, ini pendapat pertama, 30% kali 60. Berarti 0,3 kali 60 atau 3 kali 6, 18. Ada yang punya pendapat lain? 18%. Saya izin bantu bikin Pak, itu ada yang komen. Oh ya, berapa? 18%, Sabil toh? Ya, Salsabila 18%. Ya, ada lagi? 18 dan 18% beda ya? 18% itu berarti 0,
Iya, maksudnya 18%, Oh, Pak. oke, Persennya 18%. ketinggalan. 18% itu berarti 0, 0,18. ya 0,18 kan? Beda kan 0,18 dengan 18? Iya, beda, Pak. Ya. Oke. Jadi ini kita hapus. Nah, ini kotak ini gitu ya. Kotak ini. Nah, ini datang dari kita kurung buka dulu ya. 0 sini ya. 30% dikali dengan 0,6 gitu. Ada yang tahu berapa hasilnya? 27.000, Pak. 7.000. Oke, ini pendapat. Ada yang punya pendapat lain? Kayaknya Rakanda mau ini tadi. Hah? Berapa? Rakanda, suara kamu terdengar terlalu halus di saya. Oh ya Pak, ini data kita juga Pak. Sama? Oh, benar. 2,7 juta Pak. Oke, 2,7 juta. Sama. Rakanda. Rakanda. Ada lagi yang lain? Jangan lupa loh ya, 30% ini 0,3. 60% itu 0,6. 0,3 kali 0,6 berapa? Pak, saya boleh ralat nggak? Boleh, boleh. Ternyata nolnya kurang 1, jadi 270.000. Ya, iya. Tapi di sini harusnya berapa angkanya? Di mana? Di sini angkanya harusnya berapa? Masih 0,18 berarti Iya, ya? 0,18. Di saya kan 27.000. Jadi 270. Oke, itu ya. Nah, nanti kalau yang punya pendapat lain silahkan disampaikan, tapi ini untuk pembagian dari modal. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi ada nanya, gimana Pak cara meningkatkan kesejahteraan? Salah satunya kan dari bagi hasil. Apa yang perlu dilakukan oleh anggota itu supaya dia dapat lebih dari 270.000? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Amira. Mungkin berarti harus banyakin kontribusi ke koperasinya kan karena SHU-nya apa sih? Meningkatnya karena kontribusinya pada koperasi gitu. Ya, nah pertanyaannya kan ini dari sudut pandang modal. Masih bisa nggak dia naikin di atas 650.000? Masih bisa nggak? Ayo, siapapun yang mau jawab. Nih saya belum masuk materi manajemen keuangan ya, udah jam 8.06. Padahal masih ada materi tentang koperasi sekunder. Siapa yang mau jawab? Mungkin nggak anggota itu kita bilang, bisa kok Pak, Bapak dapat lebih di tahun depan. Kan kemarin 650.000 ya kontribusinya. 50.000-nya kan simpanan pokok, udah pasti Pak, itu uangnya ada di sana terus. Kemudian ada simpanan wajib. Ini kan Bapak per bulan 50.000 nih, kali 12, 600.000, total 650. Tahun depan coba dinaikin Pak, emang bisa? Nah, pertanyaannya gitu. Emang bisa? Permisi Pak, mungkin Ya, siapa duluan? Azam ya? Nah, kalau ditambahin dengan simpanan sukarela bisa tidak ya? Ya, itu jawabannya. Jawabannya adalah simpanan sukarela. Nah, pertanyaannya, simpanan sukarela dari sudut pandang koperasi itu modal atau hutang? Siapa yang mau jawab? Dari sudut pandang koperasi, simpan sukarela itu modal atau hutang? Ayo yang ngambil Menvin, kira-kira? Mungkin hutang, Pak. Kenapa hutang? Karena bisa diambil sewaktu-waktu gitu, Pak. Ya, dan iya. Jadi kenapa kok simpanan sukarela kalau kalian lihat di laporan rugi laba, dia akan berada di pasifa lancar. Pasifa lancar itu yang artinya dalam kurun waktu 1 tahun gitu ya. Dia di kanan atas. Kenapa? Karena sewaktu-waktu bisa diambil. Sedangkan simpanan wajib dan simpanan pokok tidak. Kalian pasti sudah tahu kenapa tidak. Nah, ini adalah modal usahanya gitu. Nah, pertanyaannya, Pak, lalu gimana supaya bisa dapat lebih? Udah nih Pak, udah simpanan sukarela, ambil di sini. Nah,
ambil di sini. Nah, ini kalau teman-teman masih ada yang di Kopmasep kan juga perlu memperhatikan ini gitu ya. Eh, yang kalau jadi gini, kalau kita ingin mendorong partisipasi, kita harus berikan insentif. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita belum bisa menurunkan harga jual karena harga kita sudah mepet, kita ada di pasar persaingan sempurna, kita turunin harga yang ada modal kita tergerus, habis, harga naik kayak minyak goreng kemarin ya, kita mau coba jual minyak goreng lebih murah misalkan daripada harga pasar, oke, anggota kita akan beli, bahkan cenderung beli lebih banyak gitu. Tapi habis itu bagaimana? Ketika terjadi kelonjakan harga, pemerintah kemudian nurunin harga eceran tertinggi 14.000, kita beli 17.000, akhirnya kita tahan minyak gorengnya, baru kita keluarin lagi. Sayangnya modal kita nggak sekuat itu misalkan. Nggak bisa kita nahan modal kita terlalu lama, karena cash flow itu harus jalan. Akhirnya menjual dengan harga lebih mahal. Udah mengalami kerugian gitu kan. Artinya harus ikut harga pasar. Nah, anggota kamu akan dapat bagi hasil. Kemudian improvisasi, mengajak mitra untuk menyediakan menyediakan door price dengan kontrapretasi gitu ya. Dia boleh promosi di kita dan sebagainya. Begitu. Nah, kalau itu modal usaha, kan ini ingat ya, ini ada SAU ya, SAU Indra. Nah, ini kan saya udah ngasih tahu nih modal usaha Indra. Kemudian bagaimana dengan jasa usaha JU ya. Kalian nanti boleh nulis, Pak, boleh nggak saya nulisnya bukan JU gitu. Saya mau JUS gitu ya. Ya asalkan ada keterangannya aja. Atau kalau itu sudah pakem, ya kalian harus ikut. Seperti halnya misalnya kalian pakai di regresi Y sama dengan alfa plus beta 1X. Tapi ada yang pakai beta 0, beta 1X. Sepanjang kalian menjelaskan itu apa maksudnya, it's okay. Oke, siapa yang mau mencoba menghitung JU Indra? Bagaimanakah caranya? Siapa yang mau coba? Ada? Tidak ada? Kita cari. Zahra Arifa, 445801. Silakan. Oh, suara kamu sangat kecil di saya. Silakan. Cara ngitungnya gimana, Zahra? Belum tahu, Pak. Kamu bisa minta tolong bantuan teman kamu, siapapun. Silakan, Zahra. Pak Abi aja yang tunjuk, Pak. Enggak. Saya minta kamu. Silakan. Sama yang lain? Temenan kan, Zahra? Enggak, kalau nggak temenan ya ini koreksi bagi kami. Kenapa kemudian kok ada mahasiswa yang tidak ini gitu. Enggak lah ya, pasti teman. Silakan, Zahra. Oh, Pipin ya, silakan Pin. Zahra milih Pipin. Bener ya, Zahra ya? Boleh, Pak Pipi. Ya Pak, saya Tambah jujur tidak ketemu aja Pin. ini saya sambil searching. Ya. Terus Nah, dari yang sepemahaman saya sedikit, kalau jasa usaha anggota itu dilihat dari kontribusi dia untuk melakukan pembelian di koperasinya. Itu sih Pak yang baru saya dapetin. Terus nanti dibagi sama total penjualan koperasinya, dikali persentase dari jasa modal anggota, terus dikali lagi sama sisa hasil usaha yang 15 juta tadi. oke. Terima kasih, Pin. Ya, Pak. Online dari mana, Pin? Masih di Pekanbaru, Pak. Oke. Oke. Jadi tadi yang dibilang Pipin ya, kalian harus hitung dulu kontribusi. Kontribusi itu datang dari Indra nih tahun 2021 pembelian berapa gitu. Tadi total penjualan kan udah tahu ya 15 juta. Ini tadi saya bukan 15 juta ya, kalau total penjualan 150 juta gitu. Ini Pak itu 156. Nulis yang benar dong, Pak. Ini saya hilangin nih, itu dia. 150 juta.
Nah, 150 juta. Kemudian katakanlah ya, Indra ini nggak aktif banget, ya nggak pasif banget. Ya sebulan dia ngabisin 500.000 lah gitu untuk transaksi di koperasi gitu ya. Jadi dia akan habis 6 juta. Nah, kemudian akan dikalikan, kalau yang di sini kan SAU 2021 ya. Nah, ini diisi apa? Tuh, sama kayak yang MU tadi, bukan MU ya gitu. Saya tidak mau ini nanti. Pak kok bawa MU, jangan dulu lah gitu. Situasinya lagi tidak memungkinkan. Ini apa? Diisi apa gitu. Kalau dilihat dari MU tadi ini, nah di sini diisi apa adik-adik sekalian? Ada yang mau menjawab? 70% kali 60% bukan ya, Pak? Ya, 70% kali 60%. Oke, katakanlah ini A ya. Kemudian ini dikali 70 kali 60%, katakanlah ini C. Ya udah kalikan dengan C. Maka ketemu D. Ini yang jawab Feby ya. Feby. Nah, kemudian ya kalian dapat SAU yang diperoleh Indra tahun 2021. Nah, sama dengan tadi 270.000 ditambahkan dengan D. Gitu. Ya, ketemu. Apakah menjawab? Bolehkah saya minta resen kalau itu menjawab kalian cara menghitung SAU? Kalau tidak ada resen, saya akan perbaiki lagi. Oke, menjawab. Oke. Cuma 2. Oke. Nggak, bukan saya kemudian minta kalian resen, tapi kalau ada yang belum ya saya minggu depan akan mulai lagi gitu. Karena ini kan kalian bertanya bagaimana Pak cara mensejahterakan gitu. Dan salah satu caranya ya SAU, bagi SAU-nya. Kalau ngitungnya nggak pas ya pasti dapatnya nggak pas. Nggak pas tapi lebih banyak ya rapuh foto Pak, ya nggak boleh karena koperasi itu menjunjung tinggi kejujuran, transparansi. Itu kenapa one man one vote. Oke. Terima kasih atas resennya. Kita lanjut ke pertanyaan kalian yang kedua. Saya nggak tahu ini masih nggak ya. Ini peninjauan praktikum Indra. Ini akan ada di kasus kalian, tapi saya bagikan gitu, tapi mungkin tidak sama dengan yang tadi. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang bertanya tentang oh, saya lupa menyertakannya ya. Oke. Benar tidak kalau ada yang bertanya tentang koperasi sekunder? Dan itu belum dijawab dengan baik kok, bukan dengan baik ya, belum memuaskan. Ya meskipun jawaban saya tadi mungkin kalau dari 100% ya juga. Oke, yang bagian modal ya, ada yang ada yang chat untuk minta diulang. Jadi saya akan masuk ke bagian modal bentar. Terima kasih sudah minta saya mengulang karena tulisan saya akuin sudah dicoba untuk pelan ya masih begini. Jadi kita harus datang dari seseorang gitu ya, anggota. Ini Indra ini bisa kalian tulis dengan anggota I gitu ya kalau di persamaannya. Jadi kan kalau kalian mengelola koperasi anggota itu ada nomornya gitu. Jadi misalnya 4432, kalian kan nggak ngelihat orangnya. Makanya kok setiap transaksi dicatat nomor anggotanya supaya nggak nama. Jadi masuk ke basis data lewat nomor ID. Nah, kemudian jumlah jasa usaha dari anggota I tadi, dalam hal ini Indra gitu ya, tadi yang menanyakan untuk diulang, kemudian ditambah dengan modal usaha dari Indra. Jadi kontribusi modalnya. Dan ingat, ada peraturan dari undang-undang yang membatasi. Ingat harus dibatasi loh ya, kalau untuk modal. Nah, dan pada prakteknya selalu lebih tinggi persentase untuk kontribusi ke usaha dibandingkan ke modal. Karena kalau dilakukan kebalikan, ya kalian tidak sedang mensejahterakan orang dengan ekonomi yang maaf kata relatif lemah gitu. Tinggal aja orang punya 1 miliar taruh di koperasi. Terus bagi hasil modal 70%, yang usaha 30%. Yang di sini capek-capek beli
apa namanya, kebutuhan pokok, sementara yang punya uang 1 miliar ya udah tinggal duduk aja lebih gede dapatnya. Di situ sudah tidak tercipta keadilan. Dan itu yang membedakan koperasi dengan yang lain. Jadi kalau kalian tanya, kalau kalian tanya, ini kenapa sih Pak masih butuh kita koperasi ini? Ya balik lagi, gitu. Pembangunan apa yang ingin kita wujudkan gitu. Pembangunan yang bisa berpihak kepada orang dengan ekonomi lemah sehingga partisipasi dia itu kita perhitungkan, atau yang kita berpihak pada modal-modal yang besar. Sehingga yang orang-orang modal kecil ini ya sudahlah dapatnya selalu kecil gitu. Persentasenya nggak besar. Ya balik lagi gitu, karena karakteristik pembangunan kan beda-beda gitu ya. Dan indahnya koperasi ada di sana. Ya kalau kalian nanya ke koperasi ke saya agak bias, kenapa? Karena saya menekuninya, saya masih sampai hari ini menekuni ini gitu ya. Jadi tentu jawaban saya itu akan selalu mencari titik positifnya. Nah ini sisa hasil usaha dari Indra di jasa usaha. Jadi ini dulu pegangannya, kemudian yang modal. Nah ini TS ini tadi total simpanan dari Indra, TSI ini Indra, kemudian total simpanan KUD, kan nama KUD-nya KUDX. Ingat bahwa total simpanan ini apakah cuman wajib dan juga pokok, itu balik lagi ke koperasinya. Enggak, kami akan menghitung simpanan sukarela juga, karena itu jadi modal kami. Karena ingat, modal yang terhitung di ekuitas di laporan keuangan itu bukan simpanan sukarela. Jadi ini balik lagi ke, ini mau dihitung sebagai modal yang membantu kita modal tidak gitu ya. Nah, yang di sini total simpanan, ini asumsinya adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Gitu. Jadi, kalau kalian lihat lagi di ekuitas, itu ada dana cadangan, ada dana hibah dari pemerintah yang ada di laporan keuangan koperasi ya. Mungkin nanti di praktikum di acaranya siapa ya? Yang akan ngasih tahu RAT. Kayaknya di acara 2 ya. Acara 2. Laras kayaknya yang kasih. Oke. Nah, kemudian dikali persentase modal. Nah, di sini kan koperasi memutuskan 60% untuk kontribusi anggota. Dari 60%, 70%-nya itu untuk usaha, 30%-nya itu untuk modal. Karena mereka mau yang kontribusinya tinggi akan dapat uang lebih banyak. Nah, kita kalikan. Jadi 60% kali 0,3 ketemu. Terus tadi Ardia jawab 270.000 gitu ya. Semoga menjawab. Kalau menjawab tolong juga kolom chat ya Pak, menjawab. Kalau tidak mungkin nanti saya akan hubungi privat. Minta tolong juga dijawab di chat. Oke, terima kasih sudah terjawab. Nah, benarkah ada yang menanyakan mengenai koperasi sekunder, adik-adik? Kalian sudah tahu bahwa sudah tahu perbedaan di antara koperasi sekunder dan koperasi primer? Dia. Ini A, ini B. Saya panggil Ratna Setyaningrum. Sudah tahu bedanya? Ya, Pak. Kalau koperasi sekunder itu terdiri dari beberapa koperasi, bukan ya, Pak? Iya. Koperasi primer? Itu yang anggotanya perorangan. Ya, berapa orang minimal? Kalau yang UU terbaru itu kalau tidak salah 9 ya, Pak? UU terbaru tuh yang mana nih? Ya. Soalnya yang 17/2012 sudah dianulir. Pakai Cipta Kerja? Iya, betul, Pak. Cipta Kerja ya? Iya. Ya. Oke, saya belum begitu detail untuk Cipta Kerja ya. Terima kasih Ratna. Jadi saya akan pakai 92 dulu. 92 ya, tentang perkoperasian. Koperasi sekunder, saya singkat KS, itu minimal 3 koperasi primer. Koperasi primer, menurut undang-undang ini, sekurang-kurangnya 20 individu. Nah, kemudian bagaimana Pak maksudnya? Jadi, kalau di koperasi unit desa, gitu ya, ada namanya Puskut ya, Puskut. Puskut itu pusat koperasi unit desa. Kalau di DIY itu ada di arah ke SMA 1 ya, ke Teladan. Saya lupa nama jalannya. Tapi kalau kalian
dari Tugu kalian akan lewat di kiri jalan, namanya Puskut Mataram. Nah, Puskut Mataram ini memiliki anggota seluruh KUD yang ada di DIY. Inilah ya titik-titik, katakanlah 61 gitu. Jadi ini 1, 2. Nah, setiap KUD, nah itu sekurang-kurangnya punya anggota 20. 1, 2, titik-titik, sekurang-kurangnya 20 gitu ya. Nah, jadi seperti ini strukturnya. Gitu. Jadi di atas Puskut itu ada namanya Ingkut. Induk KUD. Kalau kalian bilang, Pak, penelitian apa Pak yang novelty-nya tinggi? Ada di sini. Nah, ada di sini 2 nih. Karena belum banyak ya concern orang sebenarnya bagaimana sih hubungan antara Ingkut, Puskut, dan KUD. Ini kalau kajiannya mau ke KUD ya. Bagaimana sih relasi di antara ketiga entitas ini untuk menjalin koordinasi yang baik. Karena pada faktanya apa yang dikelola oleh Ingkut itu tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dikelola oleh Puskut. Ingat Puskut itu ada di seluruh provinsi gitu. Yang dikelola oleh Puskut seringkali konflik of interest dengan, bukan seringkali ya, beberapa kali itu konflik of interest dengan anggotanya. Jadi Puskut nawarin jasa dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan KUD-nya. Artinya dia berselisih. Nah, jadi kalau kalian nanti mungkin di pekan depan ya, ada namanya Zeno. Maaf kalau salah nulis karena ini bagaimana koperasi pertanian di Jepang itu dikelola oleh koperasi ini dan dia masuk one of the biggest cooperative ya agricultural cooperative in the world according to International Cooperative Alliance gitu ya top 300. Nah jadi Zeno ini. Jadi bagaimana dia mengelola dari pusat dari nasional kemudian kalau di Jepang itu apa ya katakanlah provinsi kemudian sampai ke bawah. Gitu. Nah, jadi Puskut ini dulu dibentuk, ya dia dibentuk ya, jadi dia dibentuk oleh KUD-KUD, dia bukan top down, jadi Puskut ini dibentuk oleh KUD-KUD, ayo kita bentuk Puskut untuk mengakomodir kebutuhan kita. Kemudian Puskut ini jadi sarana koordinasi di antara KUD di DIY, dan karena Puskut berhasil, kemudian beberapa provinsi membentuk Ingkut. Nah, seiring berjalannya waktu, koordinasi ini semakin lemah. Dan di sini topik penelitian ada di sana. Tadi bagi yang tertarik koperasi. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh di kolom chat, japri aja gitu. Pekan lalu kuliahnya sampai jam berapa ya? Ini 8.26. Saya sudah overtime belum? Fani, Ibu Ketua Kelas. Biasanya sampai 8.50, Pak. Oke, berarti saya masih punya 24 menit ya. Baik, terima kasih Fani. Oke, ya. Nah ini tadi ya. Menurut kalian, ini kan contoh saya ya. Ini segitunya dia nge-breakdown. Menurut kalian dari sudut pandang pengelolaan, Pak B, mohon maaf, Pak, saya izin bertanya, mengulang total simpanan KUD tadi dari mana ya? Oke. Total simpanan KUD ini ya TSK ini tersangka ya. TSKUD gitu ya, TSKUD. Katakanlah gitu ya. Yang dihitung sebagai modalnya dalam hal ini simpanan itu adalah SW simpanan, mohon maaf, lebih awal SP ya. Simpanan pokok plus simpanan wajib. Nah, misalnya TSKUD 2021. Ya, berarti simpanan pokok per 2021 ditambah simpanan wajib per 2021. Simpanan pokok kan sama terus, Pak. Belum tentu. Anggota bisa keluar, bisa dapat anggota baru. Kalau simpanan wajib, wah kan pasti ya tinggal kali aja. Belum tentu.
Karena salah satu indikator keaktifan anggota selain dari transaksi di KUD itu adalah membayar simpanan wajib. Belum tentu kemudian kamu punya 100 anggota, kemudian simpanan wajibnya 50.000, kamu akan bisa mengasumsikan 12 bulan dibayar semua, sehingga lewat forecasting bisnis kamu gitu ya, dan kita akan forecast ya. Setahu saya Anila ngasih materi ke kalian tentang forecast ya. Jadi ada 3 tren, linear, kuadratik, sama eksponensial. Dan itu semoga menambah pengetahuan baru atau mungkin sudah dapat sebelumnya ya dari pemerakiraan bisnis tentang bisa saja pola datanya itu tidak linear melainkan kuadratik atau eksponensial. Ya, jadi ya SP dan SP. Terima kasih sudah menanyakan. Ya, itu. Nah, saya mau menanyakan ke kalian selaku ini ya, selaku cendekiawan muda. Gitu. Ini kalian menemukan kasus yang menarik nih, gitu. Jadi 20% dana cadangan, kemudian 60% anggota sebanding dengan jasa usaha, gitu ya. Untuk pembagiannya, ini saya hapus dulu. Nah, kemudian kalian nemu ada koperasi yang 40% dana cadangan, kemudian 40% kontribusi anggota, maksudnya ini ya, yang poin B ini pindah ke sini. Dan 20% pendidikan perkoperasian, sesuai dengan amanat dari undang-undang. Pendidikan perkoperasian. Kenapa kalian lebih setuju yang pertama dibanding yang kedua? Ada yang punya pendapat atau justru kebalikannya? Saya setuju Pak yang poin 2. Lebih masuk menurut saya. Tapi harus ada penjelasannya. Kita tanya ke Rifki Alif Eka Maulana Fauzi 445796. Ya Pak. Ya, kamu mazhab yang mana? 1 atau 2 kalau kamu ada di koperasi? Sepertinya saya milih yang kedua Pak, karena itu untuk yang anggotanya 40%. Untuk anggotanya 40%. Oke. Kok jadi lebih sedikit? Kamu nggak pengen mensejahterakan anggota? Atau? Oh iya Pak, mau nanya dulu itu untuk dana cadangan itu apa ya Pak? Dana cadangan itu modal yang uang yang ditanamkan lagi ke koperasi untuk digunakan sebagai operasional. Nah itu nanti mungkin bisa untuk keberlanjutan koperasinya gitu Pak. Jadi nanti kalau misal jadi nanti modalnya itu nggak sampai cepat habis gitu loh Pak. Kalau misal ada rugi gitu. Baik. Terima kasih. Panggilannya siapa? Rifki ya? Iya, Terima kasih Rifki. Angel Deborah Boru Tambunan. Silakan Angel. Saya mau nanya ya, kamu mau yang mana? Mau yang angka 1? Iya Pak, yang pertama Pak. Kenapa? Soalnya bisa dapat lebih banyak Pak sebagai anggota. Oke, sebagai anggota. Terima kasih Angel. Saya mau nanya satu lagi ya. Satu lagi, saya mau nanya lebih kritis. Kenapa saya pribadi pun tidak menyetujui, kalau bukan tidak menyetujui ya. Ketika ini rapat anggota, kemudian forum akan menawarkan berbagai alternatif, kemudian keluarlah 2 alternatif ini, saya pribadi pun tidak akan memilih pilihan nomor 2. Gitu. Saya akan memilih pilihan pertama. Karena menurut saya ada hal krusial di poin 2 itu tidak tersampaikan gitu. Saya panggil siapa yang belum ya? Malvin. Ya, kenapa kok saya ya pendapat Pak Abi ya pendapat Pak Abi, tapi kamu milih yang nomor 2 juga nggak, Vin? Atau milih nomor 1? Aku 1 Pak, tapi aku bingung sih itu dana sosial tuh peruntukannya gimana ya Pak maksudnya Pak? Ya, nah jadi dana sosial tuh kayak ini corporate social responsibility gitu. Kamu bisa bantu ketika
ada hajatan besar ya, misalnya kalau dulu ada di KUD Godean, namanya KUD Godean. Ya, namanya KUD Godean pasti letaknya di Godean. Itu dia kalau pas lagi hari raya besar gitu, dia misalnya kurban, dia ikut kasih kurban. Jadi itu dana sosial. Jadi 5% itu bisa diambil dari sana. Nah, ini dana pembangunan lingkungan kerja ya seperti halnya kita membangun lingkungan kerja, tapi tidak sampai kayak saya lupa nama kabupatennya ya, yang sampai 2, sekian miliar itu bangun jalan. Nah, koperasi kayaknya belum pernah sampai segitu banyak. Nah, kenapa kemudian milih nomor 1 dibanding nomor 2? Karena ingat bahwa yang menjadi stakeholder di koperasi, ya koperasi itu adalah dari, untuk, dan oleh anggota. Tapi yang menjadi pengurus dan pengawas itu juga adalah anggota. Kemudian ada pegawai yang dia boleh berasal dari luar anggota. Dan kalau dia dapat bagi hasil, ini menjadi insentif. Dan ingat, kalian harus kembali lagi ke teori ekonomi. Orang bergerak karena adanya insentif. Jadi di sini dana pendidikan, ya mungkin dana pendidikan itu kok terlalu kecil, Pak. Tapi setidaknya ini komprehensif gitu ya. Dan kalau dilihat dari karakteristiknya, dia ngedorong peningkatan kesejahteraan melalui 60% ini. Dan dana cadangan ini terlalu kecil tidak, Pak? Nah, itu gunanya kita melakukan peninjauan. Kalau di kalian mungkin penelitian gitu ya. Persentasenya ini mana nih yang pas gitu untuk bisa mendorong keberlanjutan kegiatannya koperasi itu terjamin, tapi anggota juga mendapatkan insentif yang layak, begitu juga pengurus dan pegawai. Itu aja udah satu penelitian. Tadi ya, mungkin karena terlalu merasa penelitian itu harus ribet, kemudian pokoknya harus pakai equation atau persamaan yang complicated gitu, tools analisisnya harus pakai tools yang pokoknya wah gitu, akhirnya pusing sendiri. Sebenarnya enggak, banyak kejadian di dunia nyata yang itu bisa dilakukan kajian dengan tools-tools yang kalian sudah pelajari, kayak tren ya contohnya. 3 tren itu aja kalian sudah bisa melakukan forecasting. Bisa kalau boleh dikatakan membantu perencanaan gitu, Pak. Pola datanya itu eksponensial, Pak. Jadi tahun depan mungkin tidak naik seperti halnya tahun ini gitu. Karena koefisiennya segini, Pak. Oke, saya punya waktu 14 menit. Saya mau Ya. nanya dong. Yap. Feel free. Tadi 60% untuk anggota ya, Pak ya? Iya. Terus ada 5% untuk pengurus dan ini udah saya tampilin. Saya juga nggak hafal. Berarti itu kan sebenarnya pengurus dan pengawas itu masuk anggota juga ya, Pak? Iya. Berarti emang ada ekstranya untuk mereka gitu, Pak? Iya. Jadi 5% itu karena jabatan yang mereka peroleh gitu. Jadi kalau mereka juga berkontribusi di sini, mereka akan dihitung anggotanya. Jadi berapa banyak kontribusi Pak Abi, Pak Malvin sebagai anggota. Gitu. Kemudian SAO 15 juta, nah 5% tadi diambilkan dari 5% tadi untuk pengurus. Jadi 5% dari 15 juta itu kan 1,5, 750 loh. 750 itu dibagi ke pengurus dan pengawas, sejumlah pengurus dan pengawas loh ya. Jadi ada ketua, ada biasanya ketua, sekretaris, bendahara 3 gitu. Pengawas itu juga biasanya ada ketua, kemudian wakil ketua 2, 5, 750.000 bagi 5, 250.000 per orang. Untuk 1 tahun buku loh ini. Ya tapi kalau kalian tahu Kospin Jasa, ada yang tahu nggak kalau ada nama koperasi namanya Kospin Jasa? Itu bukan koperasi pertanian, koperasi simpan pinjam. Tapi mungkin kalian pernah tahu ya, itu home base-nya kalau saya tidak salah di Pekalongan, tapi udah nasional. Itu ya mungkin pengurus dan pengawasnya tidak dapat ini ya 250.000, justru dapatnya jutaan karena udah gede banget. Dan kalian bisa mengakses websitenya Kospin Jasa, dia posting laporan RAT-nya secara terbuka. Semoga terjawab ya Malvin. Kemudian jadi materi hari ini itu tentang manajemen keuangan. Jadi saya memang minta waktu kalian untuk membahas praktikum. Bahkan hari ini ada praktikum lagi. Kalau nanti ada hal yang masih belum penuh lagi, kami akan evaluasi, akan dibawakan lagi di minggu depan. Minggu depan kita tidak ketemu ya, karena minggu depan udah libur Lebaran. Kita ketemu habis
Kita ketemu tanggal 9. Nah, jadi kalau kalian buka, apa namanya, peraturan deputi kelembagaan yang saya maksud yang disampaikan oleh Bu Zora, kalian tahu bahwa untuk mengukur suatu koperasi itu berkualitas, jadi ada 5 ya rentangnya. Jadi sangat berkualitas, kalau nggak salah ini cukup berkualitas, tidak berkualitas, sangat tidak berkualitas. Nah, dia menghitung 5 ini pakai bobot kan. Nah, tapi kriterianya ada berapa? Kriterianya ada 5. Yang pertama itu kelembagaan, yang kedua itu usaha, yang ketiga itu keuangan, yang keempat itu manfaat ke anggota, yang kelima itu manfaat ke masyarakat. Manfaat masyarakat. Ada 5. Nah, otomatis keuangan ini penting. Kenapa? Karena bobotnya 25 gitu, seperempat sendiri kan dia, seperempat. Jadi kalau ibaratnya di kue pie ya berapa ya? Seperempat lah gitu. Nah, seperempatnya itu dilihat dari keuangan. Dan apa indikator yang ditelaah dari peraturan deputi kelembagaan tadi? Yang pertama struktur permodalan, kemudian liquidity. Liquidity itu ada 3, ada cash ratio, ada quick ratio, kemudian ada current ratio. Ya, CR, QR, CAR ya. Kemudian ada persentase pelunasan simpanan wajib. Nah, jadi ingat persentase pelunasan simpanan wajib itu jadi indikator. Artinya jangan-jangan anggota kita 100 yang bayar simpanan wajib 10. Saya mau nanya Risma, kamu kan pengurus ya. Yang bayar simpanan wajib berapa ya Risma? Yang bayar simpanan wajib hampir semua anggota, tapi ada yang nggak bayar sih, Pak. Sama sekali nggak bayar? Iya, cuma bayar simpanan pokok biasanya. Nah, itu jadi dia terdaftar sebagai anggota tapi tidak aktif. Bisa kalian klasifikasikan begitu gitu ya. Kemudian total hutang jangka pendek terhadap aset. Nah, ini solvability. Nah, jadi di sini ada ini kan debt to equity ratio misalkan. Kemudian solvability, memenuhi kewajiban, rasio laba, return on investment. Terus Pak, apa angka satu ini Pak? Gitu. Itu bobot dari masing-masing parameter gitu ya. Nah, jadi kalau di sini 2, maka ini bobotnya lebih gede dibanding yang lain. Nah, jadi rasio laba terhadap investasi. Nah, laba di sini itu adalah SAU. Laba bersih di sini ini adalah SAU. Jadi penambahan aset, terus hasil audit dari kantor akuntan publik dan keberlanjutan usaha. Nah, jadi bagaimana detailnya? Nah, mungkin kalian udah dapat, cuman ini kan untuk penyegaran kembali. Nah, contohnya di sini ya, struktur permodalan. Nah, struktur permodalan itu sama dengan modal sendiri dibagi dengan, bisa aja kalian untuk melihat total modal dulu, misalnya. Nah, kalau yang disarankan di sini modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman. Nah, modal sendiri kalian bisa lihat di ekuitas ya. Kalau di laporan di neraca. Di neraca kalian bisa lihat di sana, modal ini kalian bisa lihat di modal pinjaman ini kalian bisa lihat di pasiva lancar sama pasiva jangka panjang. Oke. Nah, bagi teman-teman yang ambil Menfin, itu aset itu berasal dari mana? Ada yang tahu nggak? Aset itu sebenarnya Pak, 1 ditambah 2 atau A ditambah B. Ada yang tahu A itu apa, B itu apa? Yang ngambil Menfin? Aset. Jadi kalian punya koperasi. Kemudian kalian melihat bahwa oh kita perlu untuk beli motor operasional. Artinya kalian akan menambah aset. Nah, aset ini bisa datang dari share screen-nya hilang ya? Sebentar ya, ada tamu. Saya buka pintu dulu. Bentar.
Oke, terima kasih. Ya, tinggal 6 menit lagi. Share screen-nya hilang ya? Iya Pak, hilang Pak. Oke. Oke, ini dia slideshow. Nah, jadi siapa yang ngambil manajemen finansial A plus B? A itu apa? B itu apa? Sebentar, saya harus buka ini nih kalau gitu. Ekuitas sama kewajiban, Pak. Oh iya, ya udah. Terima kasih Alvin. Ya, E plus dengan K. Nah, kalian beli motor nih buat koperasi. Tapi ambilnya dari K. Baik nggak kira-kira? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak, Pak? Silakan Fandi, kamu kan tidak hanya ingin cuma bilang tidak, Pak. Sudah tidak, katakan tidak pada korupsi, itu iklan partai ya. Kamu kan tidak, beda kan? Silakan Fandi. Karena kalau semisal beli motor dari kewajiban, bisa jadi nanti kalau semisal nggak bisa bayar kewajibannya, motornya hilang. Udah. Nah, oke. Nah, jadi begitu. Kemudian kalian merasa, oh ini butuh nih operasional. Kenapa butuh operasional? Iya, karena ada satu anggota kita tuh yang rumahnya kayaknya di perbatasan tuh. Ingat, kalian butuh motor satu, kemudian untuk mengakses satu anggota dengan harapan misalnya potensinya besar. Nah, kembali lagi, bagaimana struktur kalian ini? Lihat di sini, ketika di bawah 20%, skornya itu kecil, 50. Artinya, dari 1 juta, andaikan saja 10% ya uang kalian sendiri itu hanya 100.000. Nah, 900.000-nya itu dari modal pinjaman. Nah, kalau udah seperti ini bentuknya, apa yang akan terjadi? Misalkan kayak yang disampaikan oleh Fani. Ternyata model pinjamannya adalah yang harus dibayar cepat. Jadi dia masuk ke fase lancar misalnya. Kemudian kalian hitung pakai quick ratio ya. Jadi quick ratio kewajiban lancar dibagi dengan aset lancar. Ternyata nggak cukup asetnya untuk bayar gitu, karena asetnya kebanyakan dari hutang. Nah ini kalau kalian tanya Pak ini bisa jadi penelitian lagi nggak? Ya jawabannya bisa. Bagaimana struktur permodalan itu mempengaruhi dinamika dari koperasi. Nah kalian bisa melihat sana. Nah, jadi itu ya. Jadi terkadang kita berpikir terlalu kompleks, padahal peluang atau hal-hal itu bisa dikerjakan di sana gitu, peluang-peluangnya. Nah sedangkan kalau dia semakin besar, dia semakin baik. Nah ini ada cash ratio, asset test ratio, current ratio. Ini karena udah 847. Siapa yang bisa memberitahu saya rumus dari ketiga ini? Nanti namanya saya tulis, nilai untuk hari ini 100. Ada namanya cash ratio. Kemudian acid test ratio ini quick ratio ya. Test ratio atau quick ratio. Sama yang terakhir current ratio. Siapa yang mau mencoba? Saya sendiri mau yang Ya udah, semuanya saya akomodir. Siapa aja tadi? Satu-satu. Oke, yang cash ratio Alvin. Oke, cash dibagi kewajiban bukan ya, Pak? Cash dibagi kewajiban. Oke, Alvin ya. Kalau quick ratio enggak, Vin. Quick ratio biar yang lain, Vin. Quick ratio biar yang lain. Oke, Pak. Tadi siapa tuh? Nevada apa ya? Saya yang Amira. Ya, Amira, silakan. Saya yang tahunya yang current ratio, Pak. Apa current ratio? Itu current asset per current liability. Oke. Nah, ini ya kewajiban lancar dibagi dengan pasif lancar. Berarti Nevada, kamu kebagiannya yang quick. Silakan Nevada. Ini saya juga nyoba dari searching di Google ya Pak ya. Iya. Itu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi sama hutang lancar dikali 100 Pak. Aktiva dikurangi dengan persediaan dibagi dengan current liability. Jadi
bagus ya memilih ada 2 bahasa, karena kalau kalian buka laporan keuangan, apalagi kalau sudah ya kan ini koperasi, tapi kan di luar koperasi bisa nggak diterapin ilmunya? Bisa banget. Misalkan kalian buka perusahaan IPO, kemudian kalian akan melihat 2 bahasa, current liability sama kewajiban lancar. Nah, jadi di sini nanti yang diperhatikan adalah jawaban dari Alvin, ini Amira ya, Amira. Terus ini Nevada. Pak Abi bisa baca tulisannya? Ya bisa, di sini saya catat. Cuma kalau udah lama ya kadang juga kemarin nulis apa ya gitu. Jadi cash kewajiban ini ingat kewajiban itu ada 2, total kewajiban, bahkan ada 3 ya, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, total kewajiban. Jadi harus dipastiin nanti kalau kalian mengerjakan ini, apalagi deskripsi, itu kewajiban lancar gitu. Kewajiban lancar yang dia harus dia jatuh tempo itu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, jadi di current ratio, jadi di cash ini sebenarnya di sini ya, cash ratio itu lebih besar dari 5%, dia nilainya 100. Artinya kalau semakin banyak uang kas yang ada di rekeningnya dibandingkan dengan kewajiban lancar, itu hal yang baik. Tapi ingat kalau kasnya semakin membesar, itu juga bukan suatu hal yang baik, berarti dia nggak bisa muterin uang. Ini mau dibuat bisnis nggak berani, nanti rugi. Jadi ya uangnya di situ aja gitu, bahkan kalah sama potongan dari bank gitu ya. Kemudian quick, kenapa dibilang quick gitu ya? Cash itu kan yang paling liquid ya, karena uang benar-benar uang gitu ya. Ini buat bayar kewajiban nih, saya bayar. Misalnya motor, ini saya bayar nih buat iuran. Nah, sedangkan kalau quick, kenapa dia disebut quick? Yang kalau kalian di Mainfin udah pasti lebih paham, dia membuang persediaan gitu. Tidak menghitung persediaan karena persediaan ini belum tentu langsung kejual gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena ratio ini kan di dalamnya masih ada persediaan. Misalnya koperasi persediaan pupuk, nggak ada yang beli pupuk gitu. Jadi kan nggak jadi duit. Makanya dia dibuang kemudian buat melihat seberapa liquidnya dan dinamakan quick ratio. Nah, itu untuk materi kali ini. Saya akan di pekan depan akan masuk dulu ke manajemen keuangan, baru materi yang harusnya di pertemuan 11. Atau nanti ditambah kalau pertemuan 3 kalian hari ini masih ada yang perlu ditanyakan, karena hari ini kalian tentang motivasi ya. Kalau nggak salah saya yang akan masuk Mei. Itu dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa dari WA saya, atau bisa aja di kolom chat, saya akan mantau dulu. Kemudian tadi yang terkait yang di awal, kalau ada yang tertarik, email saya abipratiwasiregar@ugm.ac.id abipratiwasiregar@ugm.ac.id gitu ya. Silakan menyampaikan ketertarikannya. Barangkali kita bisa bekerja bersama. Oke, terima kasih. Saya tutup materi kali ini. Jangan pergi karena Fani akan tangkap layar dan itu bukti kehadiran kalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Van. Ya, yang pakai jilbab pastikan. Silakan untuk on cam. Oke. Oh, ada Belianka. Tumben kamu tidak makan lagi ya? Puasa, Pak. Oh iya, puasa. Izin oke Pak Abi, sinyal tidak stabil ya, kita catat ya. Tuh. Belum, sabar. Iya, Pak. Itu rumah siapa ya yang ada background bagus tuh? Langsung bingung, background apa Pak? Saya lagi di luar angkasa nih. Oke, silakan tangkap layar. Yang lagi berkendara hati-hati ya, jangan mabuk darat. Mulai ya, 1, 2, 3. Yang slide kedua nggak muncul gambar. Ya udah kalau gitu saya aja. Di saya muncul semua. Udah Pak. 1, 2. Yakin udah ketangkap semua ya? Sudah Pak. Slide ketiga. Oh, di sini ada ketua kelas manajerial ya. Wah, luar biasa. Sudah semua teman-teman. Ya, terima kasih. Selamat meninggalkan forum.
sami-sami. Nah, udah langsung saya jawab nih, sami-sami. Terima kasih Pak Albi. Ye. Terima kasih Pak Albi. Ya.